Hai YouTuber sekalian, jumpa lagi dengan Akiwa Channel. Oke, kali ini sekarang kita ingin membahas mengenai Karawang ya. Karawang adalah salah satu kabupaten yang berada di barat Provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di sebelah barat, kemudian Laut Jawa di sebelah utara, Subang di sebelah timur, Kabupaten Purwakarta di tenggara, dan Kabupaten Cianjur di barat daya. Perlu diketahui Kabupaten Karawang ini mempunyai luas 1737,3 km. Dengan luas sedemikian, mereka mempunyai jumlah penduduk 2.340.000 sensus tahun 2016 dengan kepadatan 1.346.917 per kilometer persegi. Mungkin banyak yang berpikir, apa yang terlintas di Karawang? Mungkin padi, ikan, wisata bahari, pabrik-pabrik, kawasan-kawasan industri, atau mungkin ini yang banyak diingat orang, goyang Karawang. Oke, kita tidak akan membahas itu semua, namun kita akan membahas ihwal terjadinya Karawang maupun sejarah pertama kali yang meliputi Karawang. Check it out. Namun jangan lupa, sebelumnya tekan tombol subscribe, kemudian like, dan bagikan. Banyak babat yang menceritakan tentang sejarah Karawang ini. Namun dari cerita yang layak dipercaya bahwa kata Karawang berasal dari kata Karawaan, yang artinya tempat ini banyak sekali rawa-rawa. Wilayah ini dulunya mencakup daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Bekasi, kemudian Purwakarta, dan Subang. Pada abad ke-15 masuklah pengaruh Islam saat dikuasain Kesultanan Banten dan masuknya Syekh Kuro. Kemudian pada abad 17 saat Raga Gempol Kusumadinata menyatakan diri bahwa Karawang masuk ke dalam wilayah Kerajaan Mataram. Otomatis Mataram mengontrol penuh keberadaan tempat ini. Setelah dikuasain Mataram, maka langkah awal adalah Mataram ingin tanah Jawa berada dalam satu komando Mataram. Namun pada tahun 1624 Kesultanan Banten menyerang wilayah ini dengan maksud ingin mengembalikan wilayah Sunda Kelapa yang dalam genggaman VOC. Untuk itu Sultan Agung mengutus Arya Wirasaba atau Suronggono dari Mojo Agung, Jawa Timur untuk meredakan penyerangan dari Kesultanan Banten tersebut. Selamat siang para YouTubers, para pemirsa YouTubers. Hari ini kita di tempat atau kompleks pemakaman Bupati Karawang. Bisa dilihat itu adalah salah satunya adalah Adipati Singaperbangsa Bupati Karawang yang pertama dengan gelar Raden Adipati Kertabumi keempat. Seperti apa kompleks sidangnya? Mari kita lihat. Berbicara sejarah Karawang, tidak bisa dilepaskan dari nama Singaperbangsa. Singaperbangsa adalah putra dari Wira Perbangsa
dari Galuh yang saat itu masuk wilayah Kerajaan Sumedang Larang. Singa Perbangsa sengaja dikirimkan atau diutus oleh Sultan Agung untuk mengelola ataupun memerintah di wilayah yang sekarang disebut Karawang. Singa Perbangsa menjabat dari 1633 hingga wafat pada 1677. Setelah Wirapa Bangsa, maka kepemimpinan di Karawang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Adipati atau Raden Anom Wirasuta yang menjabat pada 1677 sampai dengan 1721. Beliau wafat dan dimakamkan di Bojongmanggu di daerah yang disebut Pangkalan. Maka dia juga disebut sebagai Panembahan Manggu. Barulah pada November 1994 dipindahkan ke Manggung Jaya. Kemudian setelah Raden Anom Wirasuta wafat, digantikan oleh putranya Raden Jayanegara yang memerintah sejak 1721 hingga 1731, bergelar sebagai Raden Adipati Panatayuda II. Beliau wafat di daerah Waru Tengah, sehingga disebut juga sebagai Panembahan Waru Tengah. Dipindahkan pada November 1994 ke Manggung Jaya. Kemudian kepemimpinan berikutnya diserahkan kepada Raden Martanegara, putra dari Raden Jayanegara, bergelar sebagai Raden Adipati Panatayuda III, juga memiliki nama lain Raden Singanegara. Memerintah dari 1731 hingga 1752. Beliau wafat dan dimakamkan di daerah Waru Hilir Pangkalan. Barulah pada 28 November 1994 dimakamkan atau dipindahkan ke daerah Manggung Jaya bersama sang ayah. Kemudian Bupati Karawang yang kelima yaitu Raden Muhammad Soleh memimpin dari 1752 hingga 1786. Beliau merupakan putra dari Adipati atau Bupati yang keempat, Raden Singanegara. Raden Muhammad Soleh bergelar sebagai Raden Adipati Panatayuda IV, juga memiliki nama lain Raden Muhammad Zainal Abidin atau Dalem Balon. Beliau juga dipindahkan ke daerah Manggung Jaya pada November 1994. Kemudian berikutnya kepemimpinan oleh Raden Adipati Singasari Panatayuda, memerintah dari 1786 hingga 1811. Sedikit berbeda, beliau adalah menantu dari Adipati sebelumnya, bergelar Dalem Surya. Beliau menjadi adipati dikarenakan anak lelaki sang mertua yaitu Raden Adipati Sastradipura masih kecil sehingga belum memungkinkan untuk memerintah. Saat sang adik ipar sudah dewasa, maka beliau menjadi adipati di daerah Brebes. Kemudian yang terakhir yang dimakamkan di Manggung Jaya adalah Ibu Siti Amsyah. Ibu Siti Amsyah ini adalah seorang Nyi Ratu Pamade alias adik dari Ibu Adipati Singa Perbangsa. Beliau mendapat tempat khusus dikarenakan beliaulah yang merawat Singa Perbangsa dari bayi hingga dewasa, sehingga dikenal sebagai Keramat Manggung.
teman-teman, ini sekarang saya dengan Pak siapa Pak? Maaf Pak. Pak Samin. Pak Samin. Maaf Pak, Bapak di sini sebagai penjaga atau gimana Pak? Penjaga. Penjaga. Bisa mungkin Pak dijelaskan atau diterangkan sedikit Pak tentang mengenai kawasan pemakaman para Bupati Karawang ini, maksudnya dibangun sejak kapan, terus luasnya berapa dan lain sebagainya Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Jadi pemakaman ini dibangun tahun 1994. Oh 94. Ya 94. Luas tanah 2 hektar lah. Oh 2 hektar. 2 hektar. Itu yang di dalam doang, yang di luar enggak. Belum terhitung lah. Ini saya tadi lihat jumlah pemakaman di sini dari bupati pertama sampai bupati kelima ya Pak ya? Iya, kelima. Kelima. Bisa diceritakan Pak silsilahnya kenapa kok sampai bupati pertama sampai kelima itu di sini dikhususkan di sini atau bagaimana awal muasalnya gitu Pak? Masalah itu saya nggak tahu. Oh gitu. Gitu. Mungkin ada keterangan yang lain Pak yang bisa menambahkan di sini supaya teman-teman terutama yang di Karawang ini penasaran gitu Pak, ke istilahnya itu daya tariknya gitu Pak, gimana Pak? Itu masalah itu saya nggak tahu benar. Itu mah harus ke Kuncen maksudnya. Oh gitu. Iya, harus ke Kuncen. Tidak apa Pak Samsi, ini mudah-mudahan sebagai sekilas info gitu ya. Karena jujur aja Pak, kami semua ini juga awal muasalnya dari rasa penasaran aja. Iya. Kenapa kok ada pemakaman bupati di sekitar kita tapi kita nggak tahu gitu Pak. Oke, terima kasih ya Pak ya. Yuk, sama-sama. Padataran Tatar Sunda nu aya di Jawa Barat kakoncara lalega ku pasawahan pangkal perjuangan sajarah nu moal ilang dipinding kabudayaan nganjerkeun kota Karawang. Kurang tempat wisata Tanjung Baru jeung Pisangan Tanjung Pakis Walahar Curug Cigentis ngaronjatkeun pangwangunan ngamumule kasenian indah tertib aman bersih tujuan kota Karawang.